Bapak Ibu, apa kabar? Baik. Ada yang ngeliat teman saya nggak Novita Enji? Masa? Ngumpet kali, ada yang ngumpetin ya? Wah, pasti nih ada yang ngumpetin. Saya nggak tahu Enji di mana, tapi mudah-mudahan nanti akan gabung sama kita di sini ya. Tapi saya mau menyapain di rumah dulu, boleh ya Bapak Ibu? Halo semuanya pemirsa yang ada di manapun Anda berada. Senang sekali saya Bayu Oktara. Tentunya kita ketemu lagi hari ini di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Sebenarnya hari ini harusnya saya sama Enji duduk di sini membicarakan tentang sesuatu yang kita udah sering dengar, kita udah sering tahu, tapi kadang-kadang suka menakutkan. Kata-kata pajak, mengenai slogan pajak kan katanya orang bijak bayar pajak. Orang bijak taat pajak, betul ya? Pernah dengar itu Bapak Ibu? Nah, ini pemirsa untuk lebih kenal lagi, untuk lebih mengetahui lebih jauh lagi mengenai pajak, di studio kita juga sudah kehadiran seorang tamu dari Ditjen Pajak. Langsung saja kita undang Bapak Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Bapak Toto. Halo Pak Toto, ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Bayu. Ya silakan duduk Pak. Wah terima kasih loh Pak udah datang. Pak Toto, ini kita lagi ngomongin soal pajak nih. Apa aja sih Pak yang wajib diketahui oleh masyarakat umum, masyarakat awam gitu ya. Baik pengusaha, pekerja lepas, atau siapapun itu mengenai pajak. Wah ini panjang penjelasannya sebenarnya. Jangan terlalu panjang Pak. Tapi saya mulai dulu dari ininya deh. Dari tadi slogannya orang bijak taat pajak. Itu sebenarnya tagline kami yang sudah lama. Ya, khusus untuk tahun 2015 kami sudah menggunakan tagline yang lebih baru sekarang. Itu kita sebut dengan pajak milik bersama. Itu tagline. Nah pertanyaannya tadi kan mengenai apa sih yang harus diketahui mengenai pajak. Secara sederhana sih sebenarnya pajak ini pungutan wajib. Yang dipungut oleh negara, yang ditujukan kepada warga masyarakatnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan yang sifatnya tidak bisa memberikan kontribusi langsung. Pembayaran pajak ini dikumpulkan dulu menjadi satu, kemudian nanti alokasinya kalau masyarakat ingin tahu apa sih manfaat pajak, sebenarnya bisa dilihat dari APBN kita Pak. Karena di situ 76% untuk tahun 2015 ini ya, 76% pembiayaan negara itu sumber pendapatannya dari pajak. Nah kalau ingin tahu penggunaannya, kelihatan nanti dari masing-masing pengeluarannya. Nanti akan masuk ke kegiatan sosial misalnya. Kemudian kan kita masih punya subsidi, itu termasuk yang dibiayai oleh pajak. Kemudian pembiayaan gaji untuk para tentara kita, kepolisian. Kemudian kita pernah dengar kan Bapak namanya BOS, biaya operasional sekolah, itu juga dari sana. Pemberian kesehatan yang gratis yang ada di daerah-daerah, semuanya bersumber dari 76%-nya bersumber dari penerimaan pembayaran pajak. Tapi saya juga sering dengar istilah-istilah pajak nih Pak. Itu kan macam-macam tuh. Ada yang katanya pajak penghasilan, pajak pendapatan, udah gitu ada withholding tax, udah gitu ada pajak pertambahan nilai. Itu macam-macam tuh Pak. Itu istilahnya sering dengar tapi nggak ngerti saya. Siap, nah, itu pun sama nih Mas. Kalau di sekolah itu bisa 3 tahun tuh belajarnya. Jangan panjang-panjang Pak, dengan bahasa yang sederhana yang gampang dimengerti aja. Saya kasih gambaran saja. Jadi untuk di Indonesia sebenarnya nanti kita akan masuk ke masing-masing jenis pajak tadi ya. Sebenarnya kita hanya tahu 3 kelompok jenis pajak. Yang pertama itu kalau atas penghasilan sebenarnya. Kemudian pajak yang kedua ini kita kenakan atas konsumsi. Kalau kita membeli barang, kalau kita menggunakan jasa yang memang terutang pajaknya, itu kita kena pajak yang kedua ini. Ini adalah pajak atas konsumsi. Nah yang ketiga kita punya yang kita sebut dengan pajak, sebenarnya dulu namanya pajak atas kekayaan. Tapi kemudian sekarang sudah berubah menjadi pajak bumi dan bangunan. Oke. Nanti kita bahas detailnya ya Pak ya. Tapi saya tahu nih walaupun mudah kedengarannya pembahasan saya sama Pak Toto, jangan-jangan penonton yang hadir di sini ada yang nggak ngerti lagi. Kalau mau nanya silakan loh. Oh, udah ada yang mau nanya. Silakan Mbak, namanya siapa? Nama saya Wiwi, salah satu karyawan swasta di Jakarta. Yang saya tanyakan Pak, kenapa kita tiap tahun harus lapor pajak? Padahal kan kalau karyawan udah langsung dipotong sama perusahaan nih. Nah perusahaan kan udah punya data-datanya juga. Harusnya Ditjen Pajak udah ada dong data kita sebagai karyawan. Terima kasih. Siap.
Bener juga nih Pak. Nih jawabannya jangan-jangan, waduh perlu persiapan panjang juga nih Pak. Ya udah kalau gitu kita tahan dulu ya Pak. Kita tahan dulu aja jawabannya. Mbak sabar dulu ya, nggak apa-apa ya. Dan pemirsa di rumah juga nanti kalau misalnya mau bertanya boleh lewat Twitter, mau sharing cerita juga nggak apa-apa. Yang jelas kita masih banyak yang dibahas mengenai pajak. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Khusus untuk tahun 2015, Direktorat Jenderal Pajak punya program yang kita sebut dengan Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Seluruhnya kalau dilaporkan di tahun 2015 melalui perbaikan SPT-nya, sanksi kita hapus semua, Pak. Dipersembahkan oleh